Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ardi Seto di channel ini. Ini adalah serangkaian video yang ada di playlist terkait dengan MicroPython. Ini kalau nggak salah video keempat mungkin ya. Nah, di sini kita akan belajar tentang uh, penggunaan atau lebih terkait dengan variabel dan tipe data yang ada pada MicroPython. Ya, sebenarnya sama sih dengan Python, tapi nanti ini perlu saya bahas kaitannya dengan kalau kita membuat project kan ada kaitannya dengan penggunaan nilai-nilai sensor, ya kan? Nah, bagaimana sensor itu cukup kita gunakan data integer saja atau mungkin kita ubah dalam bentuk jadi string dan sebagainya. Nah, kita harus paham dulu apa tipe data yang bisa kita gunakan di MicroPython ini. Oke, kita bikin project baru. Ya, ini melanjutkan video sebelumnya. Jadi yang belum tahu sampai sini silahkan nonton video sebelumnya. Kemudian kita akan coba membuat suatu variabel namanya str print hi. Nama saya misalnya di setup ya. Oke, satu dulu deh. Satu dulu kemudian kita jalankan. Tidak muncul apa-apa ya, karena ini hanya untuk nulis variabel saja. Di sini ini saya clear. Di sini, oh ya ini sebelumnya colok dulu ya SP32-nya biar kita bisa mengakses shell-nya. Nah, di sini saya akan ngeprint dulu coba. Saya print str. Nama saya Ardi Seto. Sepertinya kurang besar ya tampilannya. Saya besarkan dulu misalnya 24. Oke, sepertinya sudah. Ya kan? Nah, dia tipe datanya apa? Kita bisa cetak seperti ini. Print dalam kurung type str. Nah, dia adalah termasuk jenis tipe data str. Ya, ini kebetulan saya namai variabel namanya str ya. Kalau saya namai x, berarti nggak ada masalah ya. Dx adalah ini atau print x seperti itu. Kalau kita ingin tahu tipe datanya, tinggal ketik type x. Nah, dia adalah tipenya str. Str itu string. Ya, biasanya kalau kalimat-kalimat teks itu biasanya bentuknya adalah string. Nah, sekarang tipe data yang kedua. Ini saya biarkan di str. Tipe data yang kedua integer, ini yang sering dipakai. Misalnya 54. Nah, inilah ya. Integer. Ini saya clear, kemudian saya running, saya clear lagi. Saya cetak dulu coba print int ya, seperti itu muncul sesuai dengan yang kita isi variabelnya, yaitu adalah 54638. Kemudian kita cek tipe datanya apa, type int, dia adalah termasuk integer. Wah, nggak perlu kita deklarasikan, si Python udah tahu ya. Beda dengan bahasa pemrograman C misalnya di Arduino. Kalau kita ingin menggunakan suatu tipe data tertentu, misalnya X, ya, variabel X, untuk menyimpan data sensor yang tipe datanya integer. Nah, kita harus kita deklarasikan dulu integer atau int X. Artinya X tipe datanya integer. Nah, kalau di Python ini atau di MicroPython ini nggak perlu kita deklarasikan. Kita langsung tulis saja isinya. Nanti secara otomatis dia akan mengatur sendiri tipe datanya. Nah, contoh yang pakai koma-koma, ya float 12,345 gitu ya. Kita save, kita jalankan, kita clear, print float ya, print type float. Nah, dia termasuk tipe datanya adalah float yang koma-koma. Nah, kemudian ada yang jenis tipe data yang lain namanya adalah list. Ya, contohnya dia penulisan seperti ini menggunakan kurung kotak. Kemudian misalnya ardi untuk membedakan komponen pertama dan kedua atau isi indeks pertama dan kedua itu kita menggunakan koma. Saya ardi seto. Saya terakhir adalah pria bodoh. Nah, seperti ini kita save, kita running, ya, kita clear. Lalu kita print dulu coba. List, ya, muncul seperti ini. Kemudian kita cek print, type list. Nah, dia adalah list. Untuk akses data yang pertama dalam list ini, saya bisa menggunakan seperti ini. Print list 0. Ya.
Kalau 1 tentunya jadi seto, gitu ya. Kalau yang terakhir tentu 2. Bagaimana kalau nggak ada? Dia akan memunculkan error karena indeksnya nggak ada. List index out of ring, gitu ya. Nah, nanti di list ini juga kita bisa mengambil data misalnya 1 sampai 2 seperti ini. Ya, atau titik 2 sampai 2 seperti itu. Nah, ini nanti silakan lebih explore lagi karena di sini adalah pembahasan terkait dengan tipe datanya. Kemudian di MicroPython atau Python ada yang namanya tuple. Sebelumnya gini, kalau di list misalnya saya ingin mengisi list 0 jadi ardis begini ya. Oh, sorry. Nah, ini bisa. Ya, sekarang kita lihat print list. Dia berubah ya jadi ardis, tidak ardi lagi tapi jadi ardis karena sudah diganti isinya menjadi ardis ya, list nolnya. Nah, kenapa saya tunjukkan ini? Karena ini kaitan dengan tipe data yang selanjutnya. Ini mirip dengan ini, dengan list. Tuple itu mirip dengan list tapi menggunakan kurung yang bentuknya kurung biasa begini, bukan kurung kotak. Kita save, kita running, kita clear. Oke, listnya kita cek dulu, list seperti itu, tuple seperti itu ya. Ini kalau di print, misalnya ya, print tuple, nah bentuknya seperti ini. Kemudian kalau kita mau akses data yang pertama di tuple, misalnya seperti ini 0 gini ya, ini bisa. Yang jadi pembeda apa dong? Kalau ini sepertinya sama aja ya dengan list. Nah, tuple itu misalnya dia itu bersifat immutable. Jadi nggak bisa diganti lah sederhananya, isinya nggak bisa diganti. Contoh misalnya saya mengganti angka 0. Saya ganti dengan ardis ya, sama dengan yang tadi. Nggak bisa. Tuple object doesn't support item assignment. Jadi dia nggak bisa kita ganti datanya. Kalau sudah seperti ini ya, dia begini terus. Itu untuk tuple. Misalnya ada lagi, saya misalnya bikin tuple 1 dan tuple 2 seperti ini ya. Saya clear. Untuk pembeda saya perlu membuat satu lagi deh. List 1 dan list 2 seperti ini. Oke ya. Ini saya run lagi, saya clear. List 1 sama dengan list 2. Jawabannya true karena isinya sama ya. Isinya sama. Nah, apakah dengan tuple sama? Kita akan cek. Tuple 1 sama dengan tuple 2 isinya juga sama. Ya, jadi isinya sama. Kemudian apakah list 1 sama dengan tuple 1? Oh, hasilnya berbeda. Ini hasilnya berbeda. Kok bisa? Karena padahal isinya sama. Ya kan? Nah, ini karena penyimpanan memori yang ada pada pengalokasian memori tempat penyimpanan list dan tuple yang ada di sini itu berbeda. Sehingga karena alamatnya berbeda, maka dihasilkan pembacaan apakah list dengan list 1 sama dengan tuple, jawabannya jadi berbeda. False. Itu pula sebaliknya ya, tuple 1 sama dengan list 1. Ini juga false ya. Oke, itu untuk list dan tuple. List ini nanti akan banyak sekali kita gunakan ya, karena ini olah data data di MicroPython itu sangat lebih dimudahkan ya dibandingkan dengan di C. Kemudian ada lagi namanya ring 10 begini ya. Jalankan, clear. Oh sorry. Di sini berarti tidak bisa ring ya. Ini di Python biasa. Saya lupa. Kemudian yang tak kalah penting adalah dictionary. Dictionary ini kalau di di website gitu ya, di server biasanya datanya kan dalam bentuk JSON, data-data itu. Nah, dia itu bisa kita ekstrak ke dalam dictionary dan kita ambil atau kita olah datanya dalam sebuah datanya dari dictionary. Contoh nih ya,
nama, 2 arti gitu ya. Kemudian dipisahkan dengan koma. Kemudian umur gitu misalnya, atau gender gitu ya misalnya. Titik 2 male gitu ya. Kita save, kita jalankan, nggak ada error. Kemudian kita print dictionary kita ya. Kemudian kita coba cetak tipenya, type dict. Nah, seperti itu ya. Kita bisa mengambil data-data, ini kan value sama ini value sama variabelnya begitu ya. Kita bisa mengambil data-data tersebut. Tapi dalam video ini kita nggak membahas itu. Kemudian ada tipe data namanya bool. Bool ini sudah jelas ya, pasti hanya punya 2 kondisi. Kondisi pertama adalah true dan kondisi kedua adalah false. Print bool. Yang pasti true ya. Kita cetak tipe datanya, type bool, dia adalah bool. Bool itu boolean, jadi hanya ada 2 kondisi, true atau false. Kemudian yang tak kalah penting di MicroPython, kita karena sering menggunakan komunikasi serial, I2C dan sebagainya, maka data-data yang kita terima itu adalah bentuknya bytes. Ya, tidak ada data string, tidak ada data integer, semuanya tipe datanya adalah bytes. Sehingga kita juga harus tahu nih, bytes. Dia cara menulisnya seperti ini, B123 misalnya ABC begitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian ini saya run, saya clear, print bytes. Ya, tertampil apa adanya, tapi kita coba cek tipe datanya, type bytes. Nah, ada salah satu cara untuk mengubahnya menjadi string. Ya, salah satu cara mengubahnya menjadi string yaitu menggunakan decode ya. Jadi kita bisa seperti ini, bytes decode dalam kurung UTF-8 kalau nggak salah ya. Nah, kemudian kita misalnya ini saya simpan di X gitu ya. Nah, kita bisa print X. Jadi seperti itu. Coba kita cetak tipe datanya, dia jadi string. Ya, begitu pula dari string kita bisa encode-nya menjadi bytes. Nah, dengan cara ya seperti itu, encode ya. Jadi kita ganti encode. Oke, mungkin ada 8 buah tipe data yang sering kita gunakan, walaupun nanti masih ada beberapa tipe data yang lain, tapi yang sering kita gunakan adalah sekitar ini aja. Ya, yang jelas 3 teratas ini sudah pasti sering kita gunakan, karena kalau kita program menggunakan Arduino, kebanyakan ya 3 tipe data ini. Kemudian list. List ini jarang digunakan di Arduino karena mungkin agak susah ya mengolahnya. Kemudian di sini karena mudah, pasti kita akan sering menggunakan list, dan dictionary juga sering digunakan karena kaitannya dengan, apalagi kalau aplikasi-aplikasi IoT gitu ya, ini kita bisa atau lebih banyak berinteraksi data JSON, sehingga dictionary di sini kita bisa manfaatkan untuk membentuk atau membaca data JSON tersebut. Oke, kiranya tutorial yang berkaitan dengan tipe data ya sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa tonton video-video yang lain yang berkaitan dengan tutorial MicroPython. Jangan lupa juga klik tombol subscribe-nya kalau senang dan ingin mengikuti video-video yang terbaru. Kalau dirasa bermanfaat juga silakan like atau komentar. Kalau dirasa punya masalah atau request terkait dengan tutorial MicroPython. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.